Orang melak cabenya jadi cabe, betul. Orang melak bontengnya jadi bonteng. bonteng. Mau jadi wortel, Pak. Iya kan. Allah lahirkan Rey kan tidak jadi Reni kan. Kebayang, Pak. Jadi sekarang jangan lagi nuntut PPKM lunas. Sekali lagi jangan nuntut PPKM lunas. Tetapi kapan diri saya, diri Rey, diri kawan-kawan, diri masyarakat Jabar siap 100% lahir batin berkehidupan, berdampingan dengan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Vox Pop Podcast Humas DPRD juaranya. Masih barengan Kakang Rey. Gimana Sobat Vox Pop semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya harus jaga protokol kesehatannya. Nah, seperti biasa di episode-episode Vox Pop Podcast kita bakal ngobrol-ngobrol seru, tentunya dengan para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, spesial banget hari ini. Aduh ya, ini udah excited banget, sambil juga nervous juga ini. Karena hari ini spesial banget nih ya Sobat Vox Pop, karena Rey berkesempatan ngobrol bareng pimpinan DPRD, yaitu Wakil DPRD Provinsi Jawa Barat. Wakil ketua loh ya, jarang-jarang nih ya beliau bisa menyempatkan hadir ya. Lahir dan besar di Tasikmalaya, terus juga datang dari fraksi PKB, dapilnya Dapil 15 nih, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Wow, udah ketebak belum ya? Dan beliau juga dikenal sebagai wakil ketua yang juara lah ya. Saya lihat Instagramnya tuh seru-seru banget ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Oleh Soleh Esa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Aduh, deg-degan Pak. Saya yang deg-degan. Saya yang deg-degan. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan saya ngucapin terima kasih beserta Humas untuk kesediaannya hadir di Vox Pop Podcast ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Ini gimana Pak kesibukan kemarin-kemarin ataupun hari-hari ini? Sibuk banget pasti dong sebagai wakil ketua. Ya tentu sibuk ya, karena memang periodisasi semester ini itu sedang padat-padatnya jadwal pembahasan anggaran untuk 2022 ya. Dan tentunya perubahan untuk 2021. Wow. Dan ini berpacu dengan waktu. Bener banget ya. Ini juga karena juga barusan juga Bapak habis beres rapat juga ya. Jadi saya juga benar-benar terima kasih banget ya Pak ya. Dan tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh Bapak ya tentang tadi anggaran disebutkan juga kan ya. Ada signature dish Pak. Kalau misalkan kita ke restoran kan pasti ada menu spesial nih di restoran. Nah di Vox Pop juga ada yang spesial Pak. Ada fakta-fakta seru tentang Bapak. Boleh nih ya, saya sebutin ya Pak, izin ya Pak ya. Boleh. Ada 3, nanti saya sebutin dulu, Bapak tinggal klarifikasi aja. Ya. Yang pertama, ini Bapak dikenal sebagai wakil ketua para milenial. Wakil ketua DPRD paling milenial dan para milenial. Yang kedua, saya juga baru tahu ternyata Bapak adalah ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ya. Dan terus ini yang paling excited saya ingin bahas. Bapak adalah idolanya perempuan-perempuan waktu zaman SMP. Boleh dong ya Pak ya? Kita jelasin satu-satu ya Pak ya. Ini pertama, wakil ketua DPRD yang paling milenial dan dikenal sebagai contohnya para milenial nih. Gimana nih Pak tanggapan Bapak nih? Secara pribadi ya tentu saya tidak merasa paling milenial. Tidak. Karena dari penampilan maupun gaya ya, saya rasa lebih dari banyak yang lebih milenial daripada saya. Tetapi kalaupun misalkan para fans memandang saya milenial, ya hatur nuhun. Ya mudah-mudahan milenialnya saya ini adalah
milenial yang syariah. Syariah ya, benar ya. Karena kan mencerminkan yang milenial syariah, Syariah gitu kan. ya. Jangan sampai milenial liberal. milenial gitu. liberal, apalagi kan representatif dari Partai Kebangkitan Bangsa ya Pak ya, betul ya. Iya. Ya itu ya. Semoga ya. Jadi tapi ini juga menjadi sebuah namanya jadi role model mungkin ya Pak ya. Ya, Ketika sekarang liberalisasi dan sekulerasi dan itu kan lagi rame-ramenya, mungkin Bapak jadi satu model nih. Saya bisa milenial tapi saya syariah kata Bapak. Ya, Tapi ada triknya nggak Pak sih untuk kayak saya kan lihat Instagram Bapak nih ramai banget nih ya. Suka Ya. bikin ada yang video-video yang lucu gitu. Itu Ya. kayak gimana sih Pak? Ya sebenarnya itu kan pada posisi konten ya. Kemudian kita juga pada posisi tentang tema, Betul. tentang isi. Ya, saya secara pribadi adalah bagaimana mensesuaikan dengan keadaan. Baik keadaan secara pola hidup, budaya, kesukaan, apalagi keadaan di masa pandemi. Betul. Tentu selain edukatif yang kita tuju, tentu kita juga adalah bagaimana memberikan satu informasi yang dikemas dalam bahasa ringan. Oke. Bahasa ringan. Kemudian yang ketiganya tentu kita juga memberikan hiburan lah Iya. Hiburan. Informasi perlu, edukasi perlu, tetapi kan tidak melulu informasi, tidak melulu edukasi, kan basi juga orang Iya melihatnya betul Pak, seperti bosan itu. juga ya. Maka di situ perlu juga ada selingan Hiburan. Karena hiburan ini penting. Kalau melihat hari ini yang jomblo-jomblo gitu kan, Sama termasuk saya jomblo gitu. sudah gak bisa ketemu sama pacarnya Pacar, gitu, betul. disuguhi yang berat-berat kan, Aduh, malah kumaha gitu ya. dia putus harapan gitu kan. Dia menganggap bahwa ya kejombloannya akan abadi jadinya. Langsung kalau bahasa Sunda mah keimpleng teh, aduh ya Allah Kaimpleng Gusti. gitu kan. Ya gitu, apalagi di masa pandemi PPKM Betul. yang cicilannya gak pernah Nah lunas-lunas itu gitu. kan sesuai dengan tema hari ini ya kan. PPKM gak Lunas, lunas-lunas, dicicil jangan-jangan terus ya. jomblo juga gak lunas-lunas kan gitu kan. Kadang juga saya suka ngeri ya Pak ya, Iya, ngelihat iya. kayak sekarang TikTok, Instagram Iya, ya. iya. Masa PPKM kayak gini kan masalahnya saya yang jomblo nih, nggak bisa kemana-mana nih Nah, gitu iya, kan. gitu. Kalau yang udah punya istri kan enak, sebelahnya ada istrinya. Sekarang saya gimana? Ya belum tentu. Yang punya istri juga ya kadang-kadang kan menjadi jenuh juga. Betul. Menjadi jenuh. Bayangkan 1 kali 24 jam yang biasanya melihat hal-hal lain yang dipandang kan itu lagi. itu lagi. Bukan berarti kita menafikan bagaimana kecantikan istri, kemuliaan istri, Betul, kesolehan betul. istri. Tetapi kan asupan gizi mata ini Nah kan itu. tidak perlu. Cuci mata ya. Tidak itu juga, tetapi bukan hal negatif. Betul, bukan betul. Ya kita perlu melihat hal-hal yang inovasi di luar ini seperti apa. Yang lagi rame apa, happening? Kira-kira kita mencari inspirasi juga apa. Betul. Gitu kan. Banyak hal di sekarang ini kan yang inspirasi datang di masa pandemi. Salah satu contohnya adalah bagaimana hari ini pandeminya TikTok gitu. Nah itu teh geningan ya, Bagaimana joget-joget. pandeminya TikTok gitu. Betul. Bagaimana kata-kata inspirasi, kemudian kata-kata penyemangat ini menjadi tontonan yang dicari. Yang dicari, betul. Kata-kata baik, kata-kata Mutiara ini betul. menjadi ini. Dan bahkan nyaris bahasa-bahasa kotor gitu. Menjadi pandemi yang luar biasa. Betul. Contoh kasus misalkan ya anjing gitu Iya, kan. betul. Ini anjing ini Iya. seolah-olah hal biasa gitu. Padahal itu kan kalau Nah. di tabulah ya, Ya, gitu ya, kan ya. ya, seperti itu. Bahasa rungkat misalkan kan. Rungkat Gusti. Ya, itu kan. Rungkat anjing gitu kan. Ya ini kan
menjadi sesuatu bahasa Iya, yang betul. sebenarnya negatif, tetapi kalau dikemas dengan baik, Betul. kemudian nawaitunya juga tidak hal yang negatif, Betul. tetapi nawaitunya juga hanya sekedar menghibur. Menghibur. Dalam tanda petik ya, menghibur. Tentu ini juga menjadi suguhan, Betul. tambahan imun, Ya. tambahan imun bagi warga. Bagaimana dia supaya tetap survive, Betul. bagaimana mempertahankan keadaan pandemi ini penuh dengan harapan bahwa badai pasti berlalu. Betul, apalagi kalau misalkan kita ngomongin PPKM kan dicicil terus ya. Ya kan ya, dari PSBB sekarang level kan sampai yang milenial sekarang kan ada yang bikin PPKM tuh apa ya? Singkatan-singkatannya yang nyeleneh, Pak. Ya, Pernah percaya kemudian menyesal. bisa jadi. Ataupun yang lain, pala pusing kurang mani. Ya. Konstituen saya malah lain. Gimana, Pak? Percepat pembagian makanan. Kebutuhan makanan. Betul, gitu. makanan itu nomor 1. Kalau perut lapar pusing. Pusing wah. Jadi bener ya, jadi karena pandemi bahkan mungkin ya ada yang berinovasi lagi ya. Jadi mungkin memang ini ada negatif dan positifnya gitu. Tapi kita harus lihat positifnya, mungkin kata Bapak mungkin seperti itu ya. Oke, jadi ini masih banyak nih Pak masalah PPKM, kita akan bahas ya Pak ya. Boleh. Kita kembali lagi ke fakta selanjutnya. Ini adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Bapak selaku ketua DPW-nya kalau tidak salah. Boleh dijelasin nggak Pak sih sebenarnya BKPRMI ini apa sih Pak? Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Sebenarnya ini itu adalah ormas yang lahir di 44 tahun yang lalu. Udah lama dong. Udah lama. Kemarin tanggal 1 minggu yang lalu kita harlah. Tujuan yang paling pokoknya itu adalah sebenarnya ingin mengoptimalkan fungsi masjid. Oke, betul. Tujuan awalnya. Masjid tidak hanya sebagai tempat untuk hablum minallah. Tetapi kami juga ingin bagaimana masjid juga menjadi markas, menjadi sorbes, menjadi tempat bagaimana memaksimalkan hablum minannas. Nah, kalau hablum minallahnya itu sholat, zikir, ngaji, pengajian, kemudian majelis taklim dan lain-lain. Nah, yang kadang dilupakannya itu adalah soal hablum minannas. Hablum minannas ini kan luas, ada politik, ada ekonomi, ada pendidikan, ada kesehatan, dan juga ada yang lain-lain. Nah, hari ini masyarakat juga mulai seolah-olah ada sebagian sebagian kelompok masyarakat yang alergi berbicara politik di masjid. Betul. Alergi berbicara bagaimana mengentaskan kemiskinan di masjid. Beralergi bagaimana membangun sumber daya lingkungan masjid ini, baik di kalangan perempuannya, di kalangan remajanya, kepemudaannya. Bahkan ya di kalangan remakonya juga. Remaja masa kolot. Masa kolotnya juga. Nah, sebenarnya ini saya ingin menghapus stigma itu. Bahwa di zaman Rasulullah SAW itu fungsi masjid itu adalah selain fungsi sebagai hablum minallah juga sebagai hablum minannas. Syukur-syukur seimbang. Syukur-syukur seimbang antara fungsi hablum minallahnya dengan hablum minannasnya. Saya yakin dan percaya bahwa di Jawa Barat ini kan hampir 80 sampai 90%-nya kan umat muslim. Pasti di setiap RT ada masjid. Minimal musola. Nah, maka menurut saya secara pribadi BKPRMI ini adalah ormas garda terdepan yang mengetahui, mengawasi, menjaga, mengayomi, mengafirmasi, melindungi terkait warga masyarakat Jawa Barat. Di setiap RT bahkan ada 2 masjid, ada 3 musola. Maka titik tumpuk kumpul, titik berunding, titik komunikasi itu adalah ada di masjid maupun di musola. Maka keberadaan BKPRMI ini sungguh-sungguh sangat strategis dan menjadi partner baik pemerintah pusat maupun daerah untuk berkolaborasi bagaimana mencapai tujuan. Kalau Indonesia unggul, ya unggul dulu dari masjid. Dari bawah dulu nih gitu kan.
Kalau Indonesia maju sejahtera dulu dari masjid dan musola. Okay. Jabar juaranya dari mana? Ya dari masjid dan dulu. musola, betul. Nah, ini memiliki target tahapan-tahapan. Okay. Minimal juara berjamaah lah. Nah, gitu. Itu kan gitu kan yang menjadi permasalahan minimal, ya kan? Betul. Juara berjamaah gitu kan. Yeah. Ulah aki-aki wae makan teh gitu kan. Bari jeung teu jelas teh gitu. Nah, bari jeung teu jelas teh gitu kan. Kali-kali lah khutbah Jumat yang ada ngasih ini ya orang-orang generasi muda, generasi milenial. Milenial tidak hanya dalam TikTok, milenial tidak hanya dalam Instagram, milenial juga dalam khutbah, dalam masjid-masjid, dalam musola-musola, dalam kemanusiaan. Saya ingin bahwa milenial menjadi garda terdepan di bawah payung BKPRM. Insya Allah ya Pak ke depan. Ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat nih ya Pak ya, tanggung jawabnya ya itu kan besar Pak. Oh gede, lahir batin. Lahir batin. Sekarang gini. Sesungguhnya kita ini agen. Betul. Kita ini adalah BKPRM itu agen, kedua marketing. Okay. Agen apa? Marketing apa? Marketing surga Allah Subhanahu wa taala. Di sana itu ada bidadari milenial. Itu yang dikejar Pak. bidadari milenial ya. Bidadari milenial yang menunggu kita semua di sana. Tapi kalau misalkan berbicara dengan tanggung jawab di DPRD ya Pak ya, berat dong Pak wakil ketua DPRD dan ketua ya. Seperti apa Pak ini pembagiannya Pak? Ya rasa-rasanya cukup memang berat sekali. Kalau misalkan gubernur punya 6.000 desa ya, kemudian 27 kabupaten, kurang lebih 500-an ya kecamatan. Betul. Kalau saya kan puluhan ribu masjid. Itu makanya Pak saya bilang. Puluhan ribu masjid. Berat Pak. Berat kan? Kebayang Pak. Berat sekali. Tetapi kalau kita melihat sesuatu itu terus dilihat, terus dibayangkan, tentu kita akan offset. Oke, betul. Nah, buat saja menjadi ringan, yaitu dengan cara pembagian tugas. Saya memiliki beberapa tim di BKPRM itu punya direktur loh. Oh, jadi ada bagian direkturnya. Ada direktur SDM, ada direktur tentang pendidikan, ada direktur tentang pemberdayaan ekonomi. Betul. Bahkan ada juga direktur penanggulangan hukum, bantuan hukum. Dan bahkan ada juga brigade ya, brigade masjidnya itu sendiri sebagai garda terdepan kalau terjadi bencana. Bencana seperti apa ya? Nah gitu. Jadi kita selalu berbagi itu. Nah saya mendeliver terkait visi misi kita, guidance yang paling pokok, guidance yang utama, roadmap terbesarnya kita sosialisasikan ke mereka. Dan kita juga sama, punya 27 DPD, sama punya ratusan DPK, kita juga punya ribuan daripada DPK maupun di desa. Kita juga punya puluhan ribu ketua-ketua remaja masjid di seluruh Jawa Barat. Jadi kita mendeliver ya, kita mendeliver, dan alhamdulillah wa syukurillah sampai sekarang berjalan dengan lancar. Dan BKPRMI hari ini survive dan insya Allah terus membuktikan kinerjanya, menyatakan daripada mewujudkan mewujudkan visi misinya, bagaimana generasi penerus 5, 10 hingga 20 tahun ke depan ini adalah mereka yang memahami tentang bagaimana generasi Al-Quran ini yang ke depan baik. Ya, betul. Jadi ketua dewan yang memahami Al-Quran, jadi gubernur yang memahami Al-Quran, betul. Bupati hingga ke RT. Ya. Suatu saat 20 tahun ke depan mereka ini adalah orang-orang pemimpin yang faham daripada Al-Quran. Mantap. Jadi buat semuanya buat di masjid-masjid, musola-musola ya. Jangan lupa nih buat remaja-remajanya langsung terus maju ke depan ya. Jangan sampai masjid dan musola kosong dan yang lain itu
wah bahaya lah ya. Ya. Pak, berbicara tentang remaja, pasti Bapak juga pernah mengalami dong masa remaja, Pak. Oh pasti. Pasti dong. Dan katanya juga ini sempat jadi idola waktu di SMP buat perempuan-perempuan. Ayo, gimana nih? Tentu idola. Klarifikasinya nih. Sebenarnya bukan idola ya. Mereka itu ya idolanya karena saya sering terlambat. Terlambat masuk kelas gitu. Terlambat masuk kelas, kemudian hal-hal lain lah, banyak kekurangan. Karena memang di SMP dan SMA ini saya sekolah mandiri, membiayai sendiri. Jadi saya tidak tinggal di ibu di bapak, tetapi saya tinggal di tempat saudara. Jadi kehidupan saya cukup apa ya? Kurang ceria. Struggle mungkin lah ya, pejuang lah ya. Di masanya itu. Iya, betul. Kalau orang lain pulang sekolah itu tentu ya main. Betul. Kemudian istirahat. Kalau saya mah tidak. Saya mah ngalah suluh, ngalah suluh, ngalah kalapa, ngaheler gitu kan. Beberes rumah, betul. Gitu ngepel segala macam. Ya bukan berarti memposisikan saya sebagai babu. Betul. Tetapi bagaimana saya memanfaatkan waktu. Ya tidak hina, tidak jelek kalau kita nyuci piring, betul, kan tidak. Betul Pak, betul. Tidak hina, tidak jelek kalau kita cuci, betul. Punya siapapun. Iya, betul. Tetapi saya memanfaatkan waktu menjadi pundi-pundi pahala. Betul, dan itu udah jarang loh Pak sekarang ya. Kalau orang lain di rumah bangunnya siang, setengah 5, jam 5, saya jam 3 sudah bangun. Sudah nimba air, sudah bebersih, sudah ngepel, sudah apa. Nah sehingga kadang-kadang sebelum ke sekolah saya nyangu heula. Dulu mah nggak ada magicom ya Pak ya? Nggak ada magicom. Nggak ada. Iya. Di ini lah ya, gitu. Namanya tuh kalau bahasa Sunda teh, aduh di nanak dulu gitu ya. Ya diisikan heula. Diisikan heula gitu. Digigihan. Nah digigihan heula gitu kan. Ya. Kan lila jadi. Ngarihan tanya. Iya. Ketika orang lain sudah pakai tanco gitu ke sekolah gitu kan, tanco minyak ke rambut. Iya, tanco. Saya kan masih mehong gitu kan. Masih kayaknya nyong sulu. Gitu. Masih niupan hawu. Gitu kan. Hawu ya. Ya, makanya sering terlambat. Tetapi walaupun sering terlambat, tetapi dalam hal pelajaran saya tidak terlambat. Alhamdulillah. Masih ada di garis finish dan bahkan garis terdepan. Paling terdepan mungkin. Jadi makanya di fans juga ini Pak Oleh ini misalkan ya, ini orang terlambat tapi kok jadi pinter terus nih, kenapa? Ini ada triknya mungkin. Ya ini doa Rey kan. doa Rey. Alhamdulillah ya. Dan ini juga ada yang menarik nih Pak. Ternyata Bapak ini tidak pernah terlepas dari barang-barang tertentu. Apa tuh? Salah satunya gelang nih katanya. Saya mau tanya itu, penasaran ya. Kenapa Pak dengan gelang, ataupun ada cerita khusus tentang gelang gitu? Sebenarnya ini aksesoris ya. Sebenarnya saya juga gak tahu kenapa saya suka pakai gelang. Seneng gitu ya. Padahal kan saya wakil ketua DPRD. Bahkan saya juga ketua DPW BKPRN. Sepertinya tabu gitu ya. Dan gak pantas. Saya ingin memberikan message bahwa tidak semua style itu untuk dikomentari negatif. Betul. Sekali lagi, tidak semua fashion ya. Iya. Tidak semua fashion atau pernik-pernik fashion itu just menjadi fashion sesuatu yang negatif. Kita tidak tahu dari kesukaan orang, kesenangan orang. Yang paling pokok di dalam agama itu adalah soal akidah. Soal fikih tentu punya pendapat yang berbeda-beda. Soal muamalah, bagaimana kita mencari rezeki juga, kita juga tidak dibatasi person to person, tidak dibatasi dengan muslim. Muamalah boleh dong muslim dengan kaum kafir juga menjadi halal. Yang paling pokok adalah tidak membohongi. Itu yang paling utama ya. Muasaroh juga, hubungan antar sesama ya juga kita harus dengan jaga. Apalagi kalau saya adalah kader NU. Kader NU. Yang sedang bagaimana membumikan tentang Islam Nusantara.
bukan kita tidak cinta terhadap orang Arab. Betul. Kita boleh mencari ilmu dari Arab, tetapi kita juga tidak melupakan budaya itu kan. Budaya kita. Jangan dilupakan juga. Apalagi misalkan kalau pernak-pernik daripada gelang, kalung nih ya. Kalung ya. Kalung gitu. Ini bukan kalung gaya, tetapi sebenarnya ini itu nyala soalnya data apa gitu kan. Ini kalung adalah kayu untuk menyerap daripada debu-debu dan hal lain. Tetapi kalau dipakainya seperti ini kan menjadi pernak-pernik fashion. Fashion, Pak. Orang yang tidak tahu, oh, Paula ini kayaknya orang-orang punker atau apa gitu kan. Orang metal gitu. Orang metal atau bagaimana. Padahal bukan kan? Ya. Padahal bukan. Ada maksud dan tujuannya ya. Ada maksud dan tujuan. Kalau orang yang tidak tahu apa sih sebenarnya gelangnya, kalau orang tahu, oh kan ini isim gitu. Jauh tuh inget namanya. Kan, contohnya kan kayak gitu. Betul. Jangan-jangan di sini ada isimnya gitu kan. Makanya positive thinking adalah sesuatu yang harus dikedepankan sebelum kita menjudge terhadap sesuatu. Kadang-kadang ada peribahasa, jangan melihat daripada style luarnya, tetapi lihat dalamnya. Belum tentu stylenya syar'i, tetapi hatinya syar'i. Betul. Belum tentu stylenya juga tidak syar'i, tapi nggak tahu tuh dalamnya seperti dalamnya apa. Adalah lebih soleh dari saya. Kan begitu. Betul. Nah, oleh sebab itu mata kita sesungguhnya jangan tertipu. Sekali lagi, mata kita jangan tertipu. Rasulullah SAW tidak melihat pakaian. Betul. Tetapi Rasulullah SAW adalah melihat hati. Hatinya seperti melihat apa? Keikhlasan. Betul. Nah, dengan saya bergelang, dengan saya berkalung, ini juga bukan berarti memvalidasi orang-orang metal itu terwakilkan misalkan ya, terwakilkan tidak, tetapi paling tidak bahwa menghargai karya, menghargai kesukaan daripada masyarakat ini, bagaimana kita memandang kita, bagaimana kita positive thinking. Itu ya. Jadi intinya positive thinking ya. Karena juga saya juga sama Pak, pakai topi bukan gara-gara gayaan Pak. Bukan. Karena rambut saya sulah gitu kan. Ditutupan, minta ketinggal Pak Isin. Ya kan gitu kan ya. Ada maksud dan tujuannya. Nah, berbicara tentang positive thinking, jadi berbicara positif itu kan dari awal sampai akhir Bapak selalu positive thinking terus ya kan? Ya kalau gak positive thinking ya capek ya Pak ya. Ya COVID-19-nya cepat masuk. Ya makanya sekarang kita bakal masuk itu coronanya kan. Cepat masuk. Betul. Saya alhamdulillah wa syukurilah sampai saat ini suhu badan saya normal. Tidak ada gejala apapun. Tidak ada. Saya tidak olahraga. Betul. Saya tidak makan vitamin. Tapi kalau saya melihat yang lain olahraga, vitamin full, tapi kena COVID. Betul. Bahkan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara kita sudah ada berapa orang yang meninggal. Betul. Tapi saya alhamdulillah, apa kuncinya? Saya positif thinking. Tidak menjudge orang, tidak nuduh orang. Biarkan orang menganggap jelek ke kita. Biarkan orang jahat ke kita. Karena sesungguhnya kejahatan dia akan kembali lagi ke dia. Betul. Negatif thinkingnya dia akan ke dia. Hari ini fitnah ke saya begitu banyak, tetapi saya tidak tanggapi. Saya hanya berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin orang melak cabenya jadi cabe. Betul. Orang melak bontengnya jadi bonteng. Mau jadi wortel Pak. Kan Allah lahirkan Rey kan tidak jadi Reni kan. Kabayang Pak. Lapun tapi ngalahirkeun Rey jadi Reni kan. Saya gak jadi sieun. Jangankan Bapak, saya ge sieun ngaco ge Pak. Gusti nu agung gitu kan. Gusti nu agung. Kan gitu sih, ayo kita sieun Pak. Kan gitu betul. Iya. Betul, jadi positive thinking nomor hiji lah ya, nomor wahid lah ya. Nah, Pak, berbicara tentang PPKM-nya Pak ya. Ini juga mungkin banyak orang-orang yang positive thinking sama PPKM berapa ya? Sebenarnya saya rasa prosentasenya tidak banyak. Betul. Ya. Karena dengan PPKM dicicil sini ini, kalau lihat media sosial itu kan banyak yang frustasi. Betul. Tetapi setelah lama, setelah dirasakan, setelah dijalani, ternyata
kadang-kadang PPKM ini dicintai nah juga. jadi bahan karena banyak ya? manfaatnya. Betul. Gitu. Kayak tadi yang ngomongin masalah jomblo ya Pak. Ini saya tergelitik loh Pak masalah PPKM buat untuk jomblo kelanya. Kalau saya mungkin belum sepositif Bapak untuk melihat ya Pak ya. Saya mah lihat Instagram, ninggal Instagram aduh Gusti Nu Agung kira boga pemajikan gitu kan ya. PPKM kiri ini yang pemajikan hese kan ya. Mungkin kalau dari segi positifnya untuk PPKM sendiri menurut Bapak apa aja sih Pak kalau yang bisa dilihat? Pertama positifnya yang paling pokok adalah soal bagaimana kita mampu mengukur pengendalian daripada mewabahnya virus COVID-19. Ini kan menjadi terkendali. Betul. Kemudian ada pemusatan. Pemusatan bagaimana pengendalian, penanggulangan, bahkan pencegahan. Oke. Bayangkan kalau misalkan PPKM tidak diberlakukan, zonasi. Betul. Sekali lagi, jikalau PPKM tidak dilakukan zonasi. Sementara COVID-19 ini penyakitnya adalah makhluk gaib, sebagaimana gaib diare gitu kan. Yang hari ini kan penampakan gitu. Makhluk gaib yang tidak terlihat. Betul. Cukup sulit dan cukup mudah sekali untuk menular gitu kan. Ini menjadi menjadi secara cepat. Bagaimana juga pencegahan secara cepat, penanggulangan juga secara cepat sekali dan efektif efektif. Kemudian hal lain juga dilakukan zonasi, bahkan selain zonasi juga dicicil. Ini juga secara tidak langsung. Yang tadinya banyak medsos hoak, percaya tidak percaya. Kemudian terjadi debatable soal halal tidak halal, soal vaksinasi. Betul. Ini juga lambat laun dengan diperpanjangnya PPKM ini secara tidak langsung menyadarkan bahwa betul dengan cara PPKM ini adalah cara yang tepat dalam rangka penanggulangan COVID-19. Hal lain lagi adalah dengan dilakukannya PPKM ini juga ini membuat ruang. Bagaimana secara pengetatan kesehatan tetap berjalan, tetapi bagaimana juga makan minum juga tetap bisa berjalan. Ya sudah mulailah sekarang. Ekonominya tetap jalan juga. Bayangkan kalau dilakukan lockdown. Ya itu. Sekali lagi, bayangkan kalau dilakukan lockdown, saya rasa ini bahkan banyak orang berjatuhan. Bukan jatuh secara meninggal, tetapi jatuh dalam kehidupan, jatuh dalam harapan, jatuh dalam cita-cita. Semua sendi-sendi kehidupan menjadi porak-poranda, baik pendidikan, kemudian bahkan kesehatannya sendiri akan porak-poranda kalau dilakukan penanggulangannya secara lockdown. Ini PPKM ini sungguh luar biasa, keputusan yang sangat tepat yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang berkolaborasi, berintegrasi dengan daerah-daerah hingga RT hari ini. Ini adalah menjadi keputusan tepat. Bahkan WHO hari ini sudah melakukan observasi dan penelitian, ternyata pemberlakuan PPKM di Jawa Barat ini cukup efektif, dan Indonesia hari ini adalah negara terendah terhadap kasus COVID positifnya COVID-19. Alhamdulillah ya. Cuman makanya juga orang-orang positif juga mulai muncul juga. Ini saya boleh sebutin nggak Pak ya? Orang-orang positif, orang-orang sosial media yang merubah PPKM kata-katanya nih. Ini soalnya seru juga karena mungkin efek dicicil ya mungkin ya. Jadi orang-orang juga sudah ini sudah menjadi alternatif untuk yang maksimal dan yang lain-lain, akhirnya di bawah santuy itu ya gini kan sama orang-orang, apalagi orang-orang Jawa Barat nih. Kayak tadi kan pernah percaya kemudian menghilang, terus kan juga pala pusing kurang manis, perasaan pilu karena merindu gitu kan ya. Tapi Pak sebenarnya kalau kita berbicara tentang PPKM yang dicicil kan, kita kan seminggu mungkin ada pertanyaan benak masyarakat juga, ini kapan selesainya?
bukan masalah COVID-nya ya Pak, tapi PPKM-nya gitu. Indikatornya seperti apa sih Pak? Kalau Bapak, menurut Bapak gitu? Sebenarnya gambaran kapan selesainya itu kan ada level 1, level 2, level 3 dan 4. level 4. Betul. Level 4 ini kan tertinggi. Betul. Betul kan? Betul, tertinggi. Level 4 ini kan tertinggi. Oh. Contoh Jawa Barat misalkan. Kemarin itu pada waktu pertama penetapan PPKM ini kan ada zona merah. Betul. Ada zona kuning. Ya. Orange, ada zona kuning. Ada zona hijau. Ya, betul. Merah, oranye dan hijau. Kan begitu. Nah, hari ini kita ini PPKM diperpanjang tapi di zona 3. Oke. Di zona 3 ya? Di zona 3, di zona 2. Zona 2 mungkin. Zona 2 dan 3. Zona 2 dan 3 sebagian ya Pak ya? Ya, sebagian. Artinya bahwa kalau di zona 4 ini pertemuan hanya 50 misalkan. Kemudian makan minum hanya 20 menit misalkan, gitu kan? Betul. Kemudian yang kerja juga 100% online, ya, betul. WFH gitu kan. Nah, kan di zona 3, di zona 2 ini kan yang tadinya pariwisata tidak dibuka menjadi dibuka, gitu kan? Yang tadinya di zona 4 ini WFH 100%, di zona 3, zona 2 WFH-nya cuma 25%, 70%-nya di kantor. Di kantor. Nah, gitu kan? Iya. Nah, kita akan terlihat dari grafik status wilayah itu sendiri. Di manakah keadaan Jawa Barat? Di manakah keadaan Bali? Di manakah keadaan Banten? Di manakah nasional? Nah, di situ kita bisa melihat, memprediksi kapan PPKM ini lunas. Lunas ya. Kapan PPKM ini lunas? Lunasnya PPKM jikalau sudah tidak ada lagi zona oranye dan zona merah. Nah, hari ini persentase jumlah zona merah dan zona oranye ini kan cukup mengecil. Ya, sudah landai lah ya. Gitu. Tingkat kesembuhan semakin besar, kemudian tingkat yang positif semakin kecil. Betul, semakin rendah. Tingkat kematian semakin mengecil. Kapan selesainya? Tentu ini setelah vaksinasi target nasional ini tercapai 100%. Sebab herd immunity ini menjadi modal utama bagaimana PPKM ini dicabut, bagaimana hidup biasa ini bisa kembali normal. Oleh sebab itu, tentu menurut WHO, menurut para ahli tentang penyakit, para dokter, sesungguhnya virus corona ini tidak akan hilang. Akan ada sepanjang hayat, sepanjang dunia ada. Yang harus kita pikirkan bukan PPKM kapan selesai. Kapan kita siap hidup berdampingan dengan corona. Itu new normal teh mungkin lah ya gitu. Jadi sekarang jangan lagi nuntut PPKM lunas. Sekali lagi, jangan nuntut PPKM lunas. Tetapi kapan diri saya, diri Ray, diri kawan-kawan, diri masyarakat Jabar siap 100% lahir batin berkehidupan. Berdampingan dengan COVID-19 maupun mental, fisikis dan sebuah keadaan. Jadi dikembalikan lagi ke masyarakat. Yang pentingnya tadi jaga prokes ya kan. Terus juga vaksinasi harus mau gitu kan, jangan ogah-ogahan. Dan yang paling penting jaga imun ya Pak ya. Nah, kita berbicara jaga imunitas, saya punya ini Pak, ada satu box. Yang ini kalau misalkan satu box ini bisa jaga imun. Tapi ada cerita dong pasti kalau misalkan saya kasih mystery box ini. Boleh dibuka Pak. Ini mungkin nggak sama mungkin ya sama seperti yang dulu mungkin, tapi bisa menceritakan sesuatu nggak tentang ini tuh? Mangga dibuka. Nggak aneh-aneh kok Pak, santai aja. Itu. Jaga imun kan, minum susu. Ini sponsor ini. Ini sponsor, sebenarnya sponsor ya, tapi ada cerita ini apa sponsor. Pak di balik susu Pak?
boleh saya ambil. Ya, saya rasa susu ini udah menjadi minuman wajib ya. Bukan saya minuman wajib tanpa batas, tanpa usia, dimanapun kapan. Seluruh manusia yang lahir ya butuh asupan gizi dari susu ini. Tapi ada cerita nggak Pak menarik tentang susu Pak? Hah? Ada cerita menarik tentang susu nggak Pak? Susu apa ya? Dengar-dengar katanya juga pernah berjualan susu juga. Itu seperti apa ceritanya Pak? Ya ceritanya setelah SMA ya. Setelah SMA kan saya tidak melanjutkan kuliah. Tidak langsung melanjutkan kuliah ya? Karena memang ibu saya kan tukang ngaramet, tahu ngaramet Re? Tak apa. Ngaramet di sawah, nyebutan jukut di sawah. Bapak tukang nyadap. Tahu nyadap? Enggak juga Pak. Saya lahir tahun 90-an. Ini yang petani aren gula. Oh, aren. petani gula aren. Ya, sehingga ya kehidupan ekonominya lah Betul. kurang beruntung. Nah, sehingga saya tidak kuliah kan. Karena gak ada duit. Iya. Gak ada beasiswa kayak dulu. Iya. Sekarang aja beasiswa. Betul. Dulu gak ada beasiswa kan. Ya makanya saya mengadu nasib di Jakarta. Oke. Mengadu nasib di Jakarta dagang asongan. Oke. Ya salah satunya ya gini. Oke. Ya kalau orang Tasik kan kalau gak jadi orang kredit tukang nyukur kan. Tukang cukur. Kan gitu. Ya saya mah dagang susu we. Yang lebih ini ya Pak ya. Nyukur teh bisa gitu kan. Tapi ayeuna mah bisa dicobaan gara nyukur. Boleh lah. Kira-kira. Kayak saya mau jabrik ya Pak ya. Kayak Bapak. Gitu kan. Nah saya dagang susu, dagang asongan, dagang koran gitu kan. Oke. Di Patung Pancoran itu. Saya Saya pernah juga dagang di depan DPR RI. Oke. Saya juga gak, subhanallah ya Allah Iya. Maha Kuasa. Ketika saya melihat bangunan gedung DPR MPR RI, saya bertanya ini gedung apa? Oh, gedung Wakil Rakyat. Oke rakyat. 8990 kan gak begitu Iya. memasyarakat tentang DPR. Betul. Memasyarakatnya itu kan tentang berita Harmoko. Iya betul. Harmoko kan selalu hadir di TPRI nasional kan, harga engkol. Oh iya cabai sembako lah ya. Sembako kan? Betul. Itu kan. Paling kita juga disuruh ngapalin dulu nama-nama menteri kan. Iya. Menteri penerangan. Penerangan siapa, gitu kan, ini industri kan. gitu ya. Itu kan sampai hafal banget kan kita. Zaman dulu ya Pak ya. Zaman Rey mah gak ngalamin ya. Belum Pak, saya kan kelahiran 90. belum lahir ya. Belum lahir Pak. Oh lahir kapaksa ya. Lahir kepaksa. Ya tadi alhamdulillah terjadi Reni oge Pak. Jangan-jangan lahir prematur. Bisa jadi Pak. Saya melihat ini kan kebayang. Iya gitu. benar. Kebayang ini ya. Andai kan aku jadi seorang wakil DPR, rakyat. Betul. Ini kan cuma bayangan. Berandai-andai lah ya. Berandai-andai gitu. Ternyata hari ini menjadi subhanallah qadarullah ya. Bayangan itu, andai-andai itu menjadi kenyataan. Dari kota kabupaten dari kabupaten Tasik Dari dulu. Kabupaten Tasik, Terus sekarang juga DPRD. Ya mudah-mudahan 2024 ini Ray mau jadi tim sukses saya. Boleh untuk lah Pak, maju saya ke daftar DPR. deh. Saya daftar deh ya untuk DPR RI ya Pak ya. Iya. Boleh. Ini juga kan perjalanan Bapak itu kan dari kabupaten dulu, Ya. terus juga 2009 kalau tidak salah ya, Ya. masuk DPRD provinsi, ketua fraksi juga waktu itu ya. Ya. Waktu fraksi sekarang jadi wakil ketua. Ya dari hanya sebatas ngebayangin saya jadi wakil rakyat awalnya di DPR RI ya Nah, gitu kan. itu. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi ya Pak ya. Oh, jangan. Iya itu apalagi Mimpi saloba-lobana lah. Ngan ulah mimpi basah loba teuing gitu kan. bahaya itu. Ya kan lagi PKK kan Iya. kurang air. Iya. Oh nu jomblo mah. Oh, di jomblo mah. Bahaya. Janganlah ya. Mimpi-mimpi itu yang bagus-bagus. Oh, semua kru pada ketawa Pak, abang saya jomblo Pak. Mimpi basah dikurangi. Iya betul ya. Mimpi yang bagus-bagus. Bagus aja di diperbanyak. banyak ya. Jangan lupa juga usaha meren ya. Soalnya kelihatannya Ray tiap hari mimpi basah. Aduh, ulah disebutin Pak izin Pak. Aduh, ini mau menang jodoh-jodoh Pak. Aduh Gusti doa gue ya. Seru pisan ini ngobrol sama Bapak. Boleh Pak bisa mau minum dulu gitu kan ya. Kopinya ya. Aduh, dan tadi kan kalau misalkan dari di Jakarta mengadu nasib gitu kan ya. Terus juga kalau tidak salah berkuliahnya juga di Jakarta kalau tidak salah Bapak ya.
Gitu ya. Jadi berkuliah di Jakarta dan sekarang menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, itu siapa yang menyangka kan. Nah sekarang kan kalau misalkan kita berbicara PPKM lagi Pak nih, ini pertanyaan saya nih ya, orang awam Pak. Kan mungkin anggaran tuh gede ya untuk nasional ataupun juga Jawa Barat, APBD dan yang lain-lain. Mungkin ada pertanyaan sih, anggaran dari untuk PPKM ataupun COVID sebenarnya seperti apa sih Pak mekanismenya, mungkin buat masyarakat yang kurang paham seperti apa gitu Pak? Sebenarnya kalau misalkan bahwa masyarakat menganggap negara punya uang ini cukup salah ya. Katakanlah kita tidak bicara nasional. Betul. Kita bicara Jawa Barat. Betul. Kita bicara Jawa Barat. Yang biasanya kita kan sumber APBD ini itu kan satu dari pajak masyarakat. Pajak ya. Pajak ini kan macam-macam. Ada pajak kendaraan, ada pajak rokok, ada pajak tanah, bumi dan bangunan. Ada juga dividen dari usaha-usaha yang dimiliki oleh Pemprov melalui BUMD. Ada juga APBD ini sumbernya juga dari transfer, DAK dan DAU. DAK, DAU, dana alokasi khusus untuk pendidikan, kesehatan, DAU, dana alokasi umum. Nah, DAU, DAK ini dari apa? Dari bantuan pusat. Ada juga ada dana bagi hasil. Bagi hasil dari pajak ya sumber daya alam. Nah, sesungguhnya yang kita miliki ini yang sudah pasti ini adalah dari DAU DAK. Yang pasti itu. DAU DAK sendiri terbatas. Terbatas dan tidak bisa dipastikan secara utuh. Intinya bahwa uang pemerintah daerah ini itu adalah sesungguhnya menunggu dari ketaatan masyarakat membayar pajak. Hari ini ketaatan membayar pajak bukan ketaatan ya, kemampuan. Sekali lagi, kemampuan masyarakat untuk bayar pajak ini kan melambat. Yang mestinya dibayar bulan Januari misalkan, dia karena tidak bisa usahanya tutup, maka dia nyicil bayarnya juga. Ada yang nyicil, ada yang belum bayar, dan bahkan ada yang tidak bayar. Sehingga pendapatan ini menjadi mengecil. Nah, sekali lagi bahwa pandangan masyarakat bahwa negara dalam hal ini pemerintah daerah memiliki uang yang cukup untuk kehidupan masyarakat rasa-rasanya salah. Kami sedang mengelola. Kami sedang mengelola anggaran yang murad marid. Sekali lagi, anggaran yang murad marid untuk diminit sedemikian rupa agar keberlangsungan kehidupan di Jawa Barat ini bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, oleh sebab itu bahwa anggaran ini ada alokasi yang tidak boleh tidak. Apa alokasi tidak boleh tidak itu? Satu, soal penanggulangan COVID barangkali. Betul. Kemudian soal pendidikan. Soal kesehatan. Soal gaji. Soal gaji ASN. Ya mungkin salah satunya juga gaji DPRD. Ini kan nggak bisa nggak bisa diganggu gugat lah. Betul. Koordinasi rapat-rapat itu kan nggak bisa Nah, sehingga pengalokasian dana yang dibutuhkan yang cukup besar dalam rangka penuntasan penanggulangan COVID-19 ini terseok-seok. Karena uang yang ada hampir 70%-nya itu digunakan untuk belanja wajib. Jadi memang buat ini juga pengetahuan buat masyarakat ya, karena terkadang masyarakat ya bisa dikatakan masa bodoh lah gitu kan, nggak mau tahu lah, apalagi berbicara dengan politik, ekonomi itu kan saya juga nih sebenarnya
sedikit kurang paham ya bagaimana anggaran pembagian itu kan saya juga baru tahu dari Bapak kan, makanya oh ternyata seperti itu. Jadi mungkin buat masyarakat di rumah, buat sobat-sobat Vox Pop juga ternyata nggak sesimpel itu loh. Nggak sesimpel itu. Iya, jadi kalau kita pikiran kosong ya udah anggaran itu buat Covid aja kan, nggak bisa kayak gitu ya Pak ya. Ya kalau ada hujan duit sih nggak ada masalah. Kayaknya saya paling depan gitu Pak, pakai payung gitu kan. Ini kan ada juga hujan kegalauan. Itu Pak yang paling penting ya. Kan betul, kegalauan masyarakat ya Pak ya. Jadi mungkin buat semuanya juga harus diperhatikan deh ya kalau misalkan tentang anggaran-anggaran. Nah sebenarnya sebagai wakil DPRD Pak, untuk saat ini kan kalau untuk PPKM kan dari pusat ya Pak ya, kebijakannya dan yang lain-lainnya mungkin dari daerah itu pengawasan mungkin ya. PPKM ini kebijakan secara generalnya itu dari pusat. Betul. Kita juga kepanjangannya pelaksanaan. Betul. Tetapi ada kearifan lokal. Oke. Ada juga kearifan lokalnya. Apa yang tidak dilakukan di Bali dilakukan di Jawa Barat. Apa yang tidak dilakukan di Jawa Barat dilakukan di Bali. Misalkan. Itu kearifan lokal ya. Okay. Ada 3M, ada 5M. Bahkan ada 8M, 10M ya tergantung kearifannya masing-masing seperti apa. Yang paling pokok adalah bagaimana pengendalian diri kita ini agar terjaga. Nah soal bagaimana pembiayaan PPKM-nya itu barangkali itu. Perpihakannya. Pembiayaan PPKM itu ada yang dari pusat, ada juga dari daerah. Tidak semua tertumpu ke pusat. Ini juga berkolaborasi dengan pusat, dengan provinsi, dan bahkan berkolaborasi dengan kabupaten kota hingga desa dan kelurahan. Sampai ke bawah lah ya. Dana desa dulu untuk infrastruktur, ya sekarang sebagian besar dipakai untuk social safety net. Bansos kan, contohnya gitu. Betul. Sekarang dana desa dulu hanya boleh untuk jalan desa, infrastruktur desa. Sekarang boleh untuk beli masker. Boleh untuk beli vitamin. Boleh untuk penyediaan kamar isolasi. Boleh. Jadi sudah ada aturannya. Intinya bahwa pembiayaan PPKM tidak ditemlehkeun ke pusat, tetapi berkolaborasi dengan APBD provinsi, dengan APBD kabupaten. Itu bagi salah satu bukti nyata keberpihakan ya daerah untuk PPKM ataupun juga penanggulangan COVID-19. Oke, itu kejawab ya buat sobat Vox Pop semuanya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini sama wakil ketua DPRD loh, jarang-jarang langsung jabarkeun lah gitu ya, di bejer beaskeun. Pak udah kerasa udah hampir 1 jam loh Pak. 1 jam. 1 jam ya. Bentar lagi juga maghrib ya kan ya. Tapi sebelum kita tutup ada games terakhir Pak. Ada rapid question. Jadi saya kasih 2 kata. Bapak silakan. Mau Pak, santai Pak. Soalnya rek adan. Iya. Jadi ada 2 kata, silakan Bapak pilih apa yang ada di benak Bapak. Ya, misalkan A atau B ya kan. Nanti saya kasih kesempatan buat Bapak untuk menjelaskan alasannya. Siapa? Ya, yang pertama, motor atau mobil? Mobil. Kopi hitam, kopi susu? Kopi hitam. Sepak bola, badminton? Sepak bola. Terakhir, legislatif, eksekutif? Dua-duanya. Oke lah ya, dua-duanya ya. Boleh ya. Saya di pertanyaan pertama, motor sama mobil tadi jawabannya adalah mobil. Kenapa mobil Pak? Ya sebenarnya mobil dan motor ini memiliki resiko yang sama. Betul. Apa resikonya? Kalau gak nabrak, ditabrak. Katenggar ditenggar gitu ya. Ya kan? Mobil dan motor memiliki resiko yang sama. Kalau gak nabrak, ditabrak. Pertanyaannya, lebih bahaya mana motor dan mobil? Motor sih. Berarti motor. Iya. Gitu kan? Nyari yang aman ya. Ya kan? Gitu kan? Ya kalau dibawa ke milenial lebih gaya mana ya? Gaya motor. Lamun ngusep mah lebih menang mana gitu kan. Jadi status jomblonya lebih cepet lah gitu kan. Aduh, ini asa batin ya Allah, jomblo ya Allah. Kan gitu kan. Lebih menang lah ngusep. Lebih menang mana gitu kan. Lamun ngusep mah milih mana sok makin mana gitu kan ya. Kalau cinta ditolak dukun bertindak kan. Kalau bawa mobil kan, kalau cinta ditolak lu gue tabrak kan. Tapi Pak jigana kalau misalkan pakai mobil mah mau ditolak Pak. Gitu. Persentasinya kecil Pak.
Bisa. Kudu boga mobil juga saya ya. Boga mobil. Pertanyaannya Tapi ulah mobilan ya. Atau seueur mobilan mah tiasa ditumpahkan. Yang kedua kopi hitam sama kopi susu. Kopi hitam. Seberapa sering Bapak minum kopi? Ya sehari 3 gelas lah. Sehari 3 gelas. Suka yang pakai gula atau non gula? Kolaborasi. Kumaha mood we meureunnya Pak? Kolaborasi. Karena tidak semua pahit itu menjadi sesuatu yang buruk lah ya. Yang galau gitu. Iya. Kadang-kadang di dalam kepahitan itu ada obat. Iya kan benar. Dan tidak ada di setiap yang manis itu bahagia. Pasti we. Kadang-kadang orang yang manis itu kadang-kadang menyebalkan. Atau juga diabetes meureunnya. Iya. Lebat teuing gula diabetes Pak. Iya gitu kan. Kadang-kadang kan cuma manis di awal. Akhirnya mah pahit anger. Makanya mari kita siapkan diri pada posisi pahit dan manis. Kolaborasi. Iya. Pelajaran buat saya yang jomblo. Iya. Tong hayang amis unggulnya. Nah, ketiga adalah sepak bola atau badminton? Sepak bola. Sering main sepak bola? Ya, saya suka. Tapi kalau misalkan sering main yang mana? Hah? Main badminton juga katanya suka banget Bapak. Saya sering badminton. Tetapi kalau dipilih saya bola. Sepak bola. Ya. Oke, jadi lebih banyak grup juga mungkin ya. Iya. Oke, terus kalau ngomongin tim sepak bola yang menurut Bapak favorit siapa? Lokal dan internasional. Ya deui meureun Ajat Sudrajat. Eta mah lokal mah geus kudu ditanya lah nya. Dari ngomong oleh Soleh mah kan. Kostumna ge can meuli. Kalau geus meuli saya baru favoritna oleh Soleh. Karena acan aya. Ya, sebab konsumnya can aya. Ya Ajat Sudrajat lah aya. Nu aya. Teu kudu lieur miliannya lieur gitu kan. Bener logikanya simpel. Ya, gitu. Ya kalau luarnya ya saya sih jujur ke Messi ya. Oke. Ya kadang-kadang agak kepincut oleh Ronaldo. Oh, tapi Messi lebih juara lah. Messi saya lebih klik lah ya. Oke. Kenapa Messi? Dia kalem. Oke, nggak gerusuk gitu ya. Nggak kalem. Oh, nggak kalem. Karena Messi kan nggak pernah mindahin minuman orang. Ikut berita juga ternyata. Iya kan? Iya, Pak. Iya. Messi kan nggak mindahin minuman orang. Benar. Dia mensyukuri apa yang ada. Yang dikasih ya udah. Ya udah gitu. Tanda petik ya. Tekit. Iya kan? Benar. Oke, paham saya. Oke, terakhir Pak ya, legislatif eksekutif. Dua-duanya. Kenapa dua-duanya Pak? Gak bisa eksekutif gak bisa sendiri. Legislatif gak bisa sendiri. Jadi eksekutif itu ya salakina, palakina lah. Iya. Ya legislatif awawena. Atau mungkin dalam hal pelaksanaan eksekutif awawena, legislatif lalakina. Oke, udah ya kejawab, tapi ini sebenarnya masih kurang ini sih sebenarnya ya masalah eksekutif legislatif ya. Cuman kita lihat nanti tahun 2024 seperti apa. Tergantung, Rey. Iya, tergantung saya. Tergantung, Rey. Jadi ini ya, jadi namanya tim sukses sebenarnya. Ya. Kalau Rey-nya ikhlas, sungguh-sungguh memasarkan kegalauan saya di 2024 ya saya rasa jadi. Jadilah ya. Kalau Rey-nya asal-asalan ya kumang kewe. Bisa jadi kalah covid heula. Oke, Bapak terima kasih dia sudah hadir. Kita udah ngobrol sampai hampir 1 jam. Turun. Tapi sebelum ditutup, Bapak boleh menyampaikan pesan terakhir teman-teman sobat Vox Pop di rumah tentang vaksinasi, tentang bagaimana menghadapi kegalauan di masa PPKM. Mangga Bapak silakan. Sahabat Jawa Barat dimanapun berada, saya oleh Soleh pimpinan DPRD Jawa Barat tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Mari kita jaga prokes minimal 5M ya, 5M. Kalau tidak 3M. Prokes ini adalah sesuatu yang mudah, yang sederhana, yang tidak perlu biaya besar, tetapi menjadi benteng terkuat, benteng terdepan bagaimana melindungi diri kita, keluarga kita, dan yang lain agar terhindar dari bahaya COVID-19. Informasi terkait
keadaan COVID-19 di Jawa Barat maupun di nasional sudah mulai tertanggulangi, dan bahkan alhamdulillah Jawa Barat juga sudah hampir 90% masuk kepada zona hijau. Jangan bereporia. Sekali lagi jangan bereporia. Karena makhluk COVID-19 ini adalah makhluk goib yang kita tidak bisa lihat dan kita tidak bisa prediksi kapan COVID ini akan ada lagi. Apalagi hari ini ditemukan varian baru, yaitu varian MU. Nah, oleh sebab itu sekali lagi mengajak kepada warga Jawa Barat dimanapun berada untuk tetap istiqomah menjalankan prokes, bermasker, cuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, ini menjadi penting. Yang paling penting lagi juga menjaga gibah ya, menjaga hoax. Bagaimana media sosial ini diademkan, jangan sampai ada saling hater lah ya, jangan saling tuduh menuduh, apalagi saling membenci di antara sesama kita. Yang terpenting adalah oleh Soleh mengajak, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk pada zona endemi, di mana zona endemi ini adalah zona kesiapan. Bagaimana kita hidup berdampingan, bukan dengan pacar lagi, tetapi kita hidup berdampingan dengan pacar dan juga dengan Corona-19. Saya yakin dan percaya sahabat semua Jawa Barat memiliki itikad baik, berjihad menyelamatkan diri kita dari Corona. Dengan jihad melindungi diri kita, berarti Anda telah menyelamatkan warga Jawa Barat dan sekaligus Indonesia. Hatur nuhun atas perhatiannya dan mohon doa dari semuanya agar Jawa Barat senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Haji Oleh Soleh SH. Alhamdulillah ya Pak ya. Sejam kita ngobrol nggak kerasa, ketawa sini ketawa sana, tapi juga bahasannya sangat penting ya. Ini juga kita membuka mata kita tentang bagaimana PPKM, bagaimana penanggulannya dan yang lain-lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak sehat, keluarga sehat, dan juga kita tunggu gebrakan-gebrakan dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan juga Bapak semoga depannya kita semakin jaya, juara lahir batin ya Pak ya. Amin. Terima kasih juga buat tim Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya. Humas DPRD juaranya. Terima kasih juga buat Sobat Vox Pop. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa cek YouTube-nya dan Spotify-nya. Dan jangan lupa komen, like, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Ketemu lagi barengan Ray di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.